nama saya Nur Inayah, NIM 19504-10111. Saya dari Prodi Perbankan Syariah C akan menjelaskan beberapa materi dalam statistika keuangan. Yang pertama ada statistika dan penelitian, yang kedua ada distribusi frekuensi, yang ketiga ada indeks, dan yang keempat ada probabilitas. Yang pertama kita membahas tentang statistika dan penelitian. Dalam penelitian terdapat beberapa komponen, yaitu penelitian, data, dan variabel. Penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata atau rasa, sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berupa data, angka, dan jumlah. Sifat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu variabel, reliable, valid, dan objektif, di mana penelitian harus bersifat konsisten, pasti, dan sama. Sedangkan yang kedua bersifat rasional, sistematis, dan empiris, yaitu penelitian harus bersifat masuk akal, runtut, dan urut, dan nyata. Data dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data nominal yang berarti menghitung, dan data kontinum adalah data mengukur. Data kontinum dibagi menjadi tiga, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu independen dan dependen, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen yaitu terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah menyajikan dan mendeskripsikan data saja, sedangkan inferensial menyajikan, mendeskripsikan sampai pada tahap penelitian, analisis, dan kesimpulan. Dalam statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Parametrik yaitu berdistribusi normal, dan non-parametrik tidak berdistribusi normal. Bahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data dari beberapa macam data. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi data tunggal dan data kelompok. Dalam distribusi frekuensi terdapat frekuensi, yaitu banyaknya data. Distribusi frekuensi meliputi mean, median, dan modus. Mean di mana mean adalah rata-rata dari sebuah data, median adalah nilai tengah dari sebuah data, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Rumus mean adalah sigma fi dikali xi dibagi sigma f. Rumus median adalah b plus p dikali setengah n min f per f, di mana b adalah batas bawah, p adalah panjang kelas, n adalah jumlah frekuensi, f besar jumlah frekuensi sebelum f median, dan f kecil adalah frekuensi median. Rumus modus yaitu b plus p dikali B1 dibagi B2 plus B1, di mana B adalah batas bawah dan P adalah panjang kelas. Kita akan membahas tentang indeks atau angka indeks. Dalam indeks memiliki beberapa jenis, yaitu dalam penggunaan dan dalam penentuannya. Berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi tiga, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Dalam penentuannya dibagi menjadi tiga, yaitu indeks tak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Yang pertama, indeks harga. Rumusnya yaitu IP sama dengan PN dibagi PO dikali 100%, di mana PN adalah harga pada tahun tertentu yang ditanyakan. Jadi, pada tahun tersebut, indeks harganya ditanyakan. Dan PO adalah harga suatu barang pada tahun dasar yang menjadi dasar dari perhitungan. Yang kedua adalah indeks kuantitas. Indeks kuantitas rumusnya adalah IQ sama dengan QN dibagi QO dikali 100%, di mana QN adalah jumlah barang atau kuantitas barang pada tahun tertentu yang ditanyakan, sedangkan QO adalah jumlah suatu barang yang menjadi dasar perhitungan pada tahun dasar. Yang ketiga adalah indeks nilai. Rumusnya adalah IV sama dengan PN QN dibagi PO QO dikali 100%. PN QN adalah harga
pada tahun tertentu yang ditanyakan dikali kuantitas barang pada tahun tertentu yang ditanyakan dibagi dengan PO/QO, yaitu PO harga barang pada suatu tahun dasar yang menjadi tahun dasar perhitungan dikali dengan QO, yaitu jumlah suatu barang pada tahun dasar tersebut, kemudian dibagi dan dikali 100%. Selanjutnya, angka indeks harga tak tertimbang bersifat relatif sederhana, agregatif tidak tertimbang, dan rata-rata tak tertimbang. Angka indeks harga tertimbang bersifat agregatif tertimbang dan rata-rata tertimbang. Indeks harga relatif sederhana yaitu rumusnya PT per PO dikali 100%, di mana PT adalah harga pada tahun yang ditanya dan PO adalah harga pada tahun dasar. Indeks harga agregatif tak tertimbang, rumusnya sigma PT per sigma PO. Jadi dalam suatu data akan tersedia beberapa harga suatu barang pada tahun yang ditanyakan dan tahun yang menjadi dasar perhitungan. Kemudian keduanya dijumlahkan dan keduanya dikali 100%. Kemudian indeks harga rata-rata tidak tertimbang. Rata-rata hitung memiliki rumus sigma PT per sigma PO dibagi dengan K, dan rata-rata ukur yaitu sigma log PT per PO dibagi K dikali 100%. Bahas mengenai probabilitas atau peluang. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian yang berfungsi untuk mengambil suatu keputusan. Dalam probabilitas terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretik dan pendekatan frekuensi. Pendekatan teoretik adalah pendekatan yang berdasarkan objek yang terlihat, contohnya uang logam atau dadu. Dalam uang logam terdapat dua sisi, dimisalkan sisi A dan sisi B. Probabilitas muncul sisi A yaitu 0,5. Kenapa? Karena 1 per 2, jadinya 0,5. Dan probabilitas muncul sisi B yaitu 0,5. Kenapa? Karena dalam suatu angka logam, sisi B terdapat satu bagian, dan dalam uang logam tersebut ada dua bagian, jadinya 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Yang kedua, pendekatan frekuensi. Contohnya, mata uang dilempar 100 kali dan sisi A muncul 48 kali dan sisi B 52 kali. Probabilitas muncul sisi A adalah 48 dibagi 100 sama dengan 0,48. Kenapa? Karena sisi A dilempar sebanyak 40. Dalam 100 kali muncul 48 dan dibagi berapa kali dilempar tersebut, yaitu 100 kali, sama dengan 0,48. Dalam probabilitas terdapat hubungan peristiwa, yaitu satu mutual eksklusif. Contohnya, diketahui 5 penderita TBC, salah satu akan sembuh. Ditanyakan berapa peluang sembuh pasien kedua dan kelima. Jawabannya adalah P2 per 5 sama dengan P2 plus P5, di mana jumlah pasien kedua adalah 1 dan jumlah pasien kelima adalah 1. Jadinya 1 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Kenapa dibagi 5? Karena semua jumlah pasien berjumlah 5 orang. Jadinya pasien 1 berjumlah 1, pasien 2 berjumlah 1, pasien 3 berjumlah 1, pasien 4 berjumlah 1, dan pasien 5 berjumlah 1. Maka dari itu, P2 plus P5 adalah 1 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Yang kedua, independen. Contohnya, dadu dilempar 2 kali, berapa peluang muncul 5 mata dadu yang kedua kalinya? Yaitu, dalam satu mata dadu terdapat 1 angka 5, sedangkan yang dilempar adalah 2 mata dadu. Jadinya, P5 dikali 5 sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 6, karena dalam sebuah dadu terdapat 1 angka 5 dan 6 angka, jadinya 1 per 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 36.
Yang ketiga adalah kondisional atau bersyarat. Contohnya, bayi lahir dimisalkan A dan dewasa dimisalkan B. A sama dengan PA, B sama dengan B per A, di mana peristiwa B terjadi setelah A. Contohnya, 2 kartu as ditarik, berapa peluang muncul kartu as? Di mana rumusnya PA dan B sama dengan PA dikali PB per A. Jawabannya, dalam suatu kartu terdapat as 4, terdapat 4 as, dan sudah ditarik 1, jadinya tinggal 3 per 51 karena sudah ditarik 1. Itu merupakan PB per A. Yang PA-nya adalah kartu as, jumlah semua kartu as, yaitu 4 per 52. Dan rumusnya P dan PAB sama dengan PA dikali PB per A, di mana PA sendiri tadi 4 per 52 jumlah semua kartu as dikali jumlah kartu as setelah diambil 1 tersebut, jadi 3 per 51. Jadinya 4 per 52 dikali 3 per 51 sama dengan 12 per 2652 sama dengan 1 per 221. Apa yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Statistika Keuangan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.